syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pengurus Majelis Wakil Cabang Cikarang, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih. Pada hari ini diadakan pelantikan pengurus ranting. Mudah-mudahan dengan pelantikan ini terjadilah pembaharuan di dalam agama kita, dengan pengertian bahwa agar membangkitkan kembali, menghidupkan kembali ajaran-ajaran Islam dan membangkitkan semangat keislaman dan mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang benar ahli sunnah wal jamaah. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya dalam kesempatan ini karena khusus saya mau bercerita dari cikal bakalnya Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1922 di Saudi Arabia terjadi suatu gerakan besar yang disponsori oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengadakan perubahan penting di dalam Islam itu dengan maksud untuk membersihkan ajaran Islam dari tahayul-tahayul, khayalan-khayalan yang dipengaruhi oleh peradaban setempat. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini mengadakan gerakan untuk memurnikan agama Islam kembali kepada Quran dan hadis. Cuma rupanya gerakan ini timbul yang ekstrim sehingga keluar pada tujuan semula. Tujuan semula gerakan, kalau yang sekarang dikenal dalam dunia ini, gerakan madhab Wahabi, suatu gerakan untuk memurnikan ajaran Islam. Tapi akhirnya kebablas, sehingga dia mengambil satu pendirian, apapun saja kalau tidak terjadi zaman Rasulullah itu semuanya dianggap bid'ah dan menyesatkan. Apapun saja, sehingga waktu itu seperti orang Qur'an dianggap bid'ah, usolli dianggap bid'ah, maulid dianggap bid'ah, tahlilan dianggap bid'ah. Karena kata dia zaman Rasulullah tidak ada. Jadi semua yang ada sekarang kalau zaman Rasulullah tidak ada itu dianggap bid'ah. Itu ekstrimnya. Akhirnya mereka mempunyai rencana untuk meratakan kuburan Rasulullah. Jadi Rasulullah mau diratakan karena oleh mereka dianggap yang ziarah kubur itu musyrik. Jadi mau diratakan. Mendengar mau diratakan, maka Wahab Asbullah mengutus 3 orang, Kiai Wahab Asbullah, lalu seorang guru dari Mesir, Syekh Al-Ghanawi, kemudian 1 ulama dari Pekalongan yang saya lupa. 3 orang itu ditugaskan oleh Hadratus Syekh untuk berdialog dengan Raja Saud supaya kuburan Rasulullah itu tidak diratakan, tidak digusur. Karena mau diratakan dengan tanah, kalau dianggap yang sia-sia itu dianggap syirik. Berangkatlah 3 orang ini ke Saudi Arabia untuk membendung faham-faham Wahabi ini yang ekstrim. Ya, sebenarnya kalau niatnya untuk membersihkan ajaran Islam daripada tahayul
takhayul itu benar, tetapi akhirnya timbul gerakan yang sangat ekstrim. Jadi semua yang tidak ada zaman Rasul sekarang ada itu lalu dipukul rata, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sehingga waktu itu dalam revolusi itu ribuan orang ahli sunnah wal jamaah yang dibunuh, bukan hanya dibantai, disiksa, bahkan dibunuh oleh orang-orang Wahabi itu karena dianggap min ahli bidah, syirik, halal darahnya. Ketika dia memuncak ingin meratakan kuburan Rasulullah, maka Kiai Hasyim Asy'ari mengutus 3 orang ini, Kiai Abdul Wahab, Syekh Al-Ghanawi, itu guru dari Mesir yang ditugaskan di Tebu Ireng, lalu satu kiai dari Pekalongan ini yang saya lupa namanya. 3 orang ini diutus untuk menemui Raja Saud. Alhamdulillah mereka ketemu, lalu berdialoglah. Tentu berdialog dengan Abu Dalil dan seterusnya. Akhirnya diputuskan kuburan Rasulullah tidak jadi untuk diratakan. Itu NU, jasanya pada dunia Islam. Tapi seandainya waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari tidak memutus 3 orang ini, ada kemungkinan kuburan Rasulullah sudah tidak ada orang ziarah. Nah, ini jasanya NU pada dunia internasional ketika memutus 3 orang ini. Lalu setelah selesai, artinya berdialognya, Kiai Wahab itu memang ulama ya, dan juga ilmu manteknya itu tidak diragukan dalam hal, karena orang berdialog itu menghajatkan ilmu mantek orang yang rasional. Nah, rupanya Kiai Wahab ketika itu berhasil sehingga akhirnya kuburan Rasulullah tidak jadi diratakan. Pulanglah mereka itu, yang kelompok ini dikasih nama Komiti Hijaz. Jadi 3 orang itu namanya Komiti Hijaz. Lalu Komiti Hijaz kembali dengan sukses, lalu mau membubarkan diri. Nah, ketika mau membubarkan diri, mereka berusaha Asy'ari, jangan dibubarkan Komiti Hijaz ini, karena nanti orang Wahabi akan bergerak untuk menanamkan pahamnya, apalagi orang Indonesia mundar-mandir ke Mekah. Jadi supaya Komiti Hijaz itu tidak dibubarkan, diteruskan, lalu dibentuk waktu itu menjadi Komiti Hijaz itu berubah menjadi yang sering dipakai istilahnya Nahdlatul Wathon. Jadi berdirinya waktu Nahdlatul Wathon, namanya belum Nahdlatul Ulama, masih bernama Nahdlatul Wathon. Nah, waktu itu dengan perkembangan, lalu hasil pertemuan di daerah Bubutan Surabaya, lalu mengakhirkan merubah menjadi nama Nahdlatul Ulama. Nah, nama Nahdlatul Ulama ini, tapi Kiai Zainuddin Pancor, kalau sudah tahu itu di daerah Lombok Timur, itu dia bertahan tidak mau dengan Nahdlatul Ulama. Sampai sekarang tetap dia menamakan diri Nahdlatul Wathon. Jadi Nahdlatul Wathon itu jadi cikal bakalnya itu Komiti Hijaz. Dari Komiti Hijaz menjadi Nahdlatul Wathon. Lalu dengan musyawarah di Bubutan Surabaya tahun 1126, dari Nahdlatul Wathon itu lalu berubah menjadi Nahdlatul Ulama. Lalu apa tujuannya Nahdlatul Ulama ini? Untuk membendung faham-faham Wahabi dan faham-faham yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu tujuannya didirikan Nahdlatul Ulama itu, untuk membendung faham-faham Wahabi yang ekstrim bersama dengan ajaran-ajaran lainnya yang sesat. Nah, sehingga waktu itu berdirilah Nahdlatul Ulama. Kiai Zainuddin Pancor Lombok Timur itu tidak mau, lebih baik dia mempertahankan Nahdlatul Wathon bersifat nasionalis, seolah gerakan itu dari bangsa Indonesia. Nah, terus Kiai Zainuddin Pancor sampai sekarang itu dia masih memegang nama Nahdlatul Wathon. Jadi kalau saudara kelompok mendapat
tentang Nahdlatul Wathon itu ya Kiai Zainuddin Pancor itu. Nah dari Nahdlatul Wathon inilah musyawarah dikumpulkan lalu menjadi Nahdlatul Ulama. Lalu Nahdlatul Ulama itu tujuannya untuk mempertekan faham Islam ahli sunnah wal jamaah dan Syafi'i. Itu tujuan pokoknya untuk membendung mazhab Wahabi ini yang dipandang mereka itu ekstrim oleh Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama tetap berpegang kitab sunnah ijma' qiyas. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat. Mengikuti mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua, al-bid'atul mahmudah dan bid'atul mad'ulah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang terpuji ma yuwafiqul kitab was sunnah. Bid'ah yang sesuai, tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi, itu bid'ah mahmudah. Bid'ah mad'umah, bid'ah yang tercela itu bid'ah barang baru yang bertentangan dengan Quran dan hadis, itu disebut bid'ah mad'umah. Nah, Imam Syafi'i ini pun mengambil dari paham Sayyidina Umar Ibn Khattab. Ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab mengadakan tarawih berjamaah 23 rakaat, yang tarawih berjamaah zaman Rasul tidak ada, sholat tarawih berjamaah zaman Rasul tidak ada, zaman Sayyidina Abu Bakar pun tidak ada, baru ada sholat berjamaah tarawih itu pada zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, di mana Sayyidina Umar memandang 12.000 sahabat yang tiap malam istiqomah sholat sendiri-sendiri lalu digabung menjadi satu dengan ditunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam tarawih. Nah, selesai sholat tarawih rapi dan bagus, Sayyidina Umar lalu berkata, nikmatil bid'atu hadhihi, nikmatu fi'il untuk memuji, nikmatil bid'atu hadhihi, inilah bagus bid'ah. Dari situlah maka Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang tercela. Sebab Syarifati dari mazhab Wahabi ini tidak mau membagi pokoknya. Kalau zaman Rasul tidak ada, lalu ada, itu bid'ah dolalah. Nah, tidak ditinjau lagi. Sebenarnya bid'ah yang kita bikin itu bukan bid'ah yang mengadakan yang sudah ada. Itu dia. Karena perintah Allah itu ada perintah Allah yang Allah tentukan tempat dan waktu, seperti kita haji. Ada perintah Allah yang Allah tentukan tempatnya saja, waktunya bebas, namanya ada perintah yang Allah tentukan waktunya saja, tempatnya bebas, sholat 5 waktu. Ada perintah yang Allah tidak menentukan tempat dan tidak menentukan waktu. Ini banyak sekali perintah ini. Seperti perintah baca Quran, di mana baca Quran di mana saja, asal jangan di kamar mandi atau di WC. Di mana saja baca Quran persilakan. Kapan baca Quran, kapan saja persilakan. Dikir, kapan kita dikir, kapan saja. Di mana kita dikir, ya di mana saja. Asal jangan di tempat WC lah, di toilet. Kita baca sholawat, kapan baca sholawat, kapan saja, di mana saja. Nah, lalu muslimat itu tolong dihidupkan kembali peradaban Islam ini. Muslimat itu biasa kumpul malam Jumat, apa dari rumah ke rumah, apa dari musola ke musola, atau dari masjid ke masjid, yasinan bersama. Yang pasti yasinan bersama setiap malam Jumat zaman Rasul tidak ada. Lalu kita mengadakan yang ada. Perintah baca Qurannya ada, yasinannya ada. Waktunya Allah tidak menentukan, tempat tidak menentukan, berarti Allah menyerahkan kepada kita di mana dan kapan kita adakan yasinan setiap malam Jumat. Lalu yang ekstrim,
Yasinan tiap malam Jumat tidak ada bid'ah masuk neraka, itu namanya pikirannya sempit. Masa orang baca Yasin setiap malam itu masuk neraka? Itu tidak masuk di akal sehat sedalam syariat Islam. Nah, inilah yang dipertahankan oleh Nahdlatul Ulama untuk menjaga peradaban-peradaban Islam ini. Sholawatan yang Allah tidak menentukan tempat dan waktunya, lalu kadang-kadang tiap malam Jumat diadakan bacaan maulid, ada yang kadang-kadang malam minggu anak muda mengadakan bacaan maulid di musola-musola. Nah, ini semuanya tradisi-tradisi yang baik. Sebenarnya di dalam Islam itu sunnah pun sunnah secara bahasanya. Kalau sunnah dalam pengertian sunnah Nabi itu sudah pasti bagus. Kalau sunnah dalam bahasa Arab itu ada bagi dua. Yang bagi dua juga Rasulullah. Ada sunnatan hasanatan, ada sunnatan sayyi'atan. Sunnatan hasanah ini artinya tradisi yang baik. Sunnah sayyi'ah tradisi yang tidak baik. Rasul memerintahkan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa di dalam Islam yang membuat tradisi-tradisi yang baik, maka dia dapat pahala dan dapat pahala orang-orang yang mengikutinya. Nah, sebaliknya man sanna sunnatan, ini kata-kata sunnah juga, tapi sunnah saya di sini sunnah bukan berarti sunnah Nabi, tradisi. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, bahkan siapa yang membuat tradisi-tradisi yang tidak baik bertentangan dengan Quran dan hadis, itu maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Dan inilah dalam hadis pun ada tradisi yang baik, ada tradisi yang tidak baik. Rasul perintahkan dikira tradisi-tradisi yang baik. Semakin banyak tradisi-tradisi yang baik yang sesuai dengan Quran dan hadis, maka Islam semakin hidup. Nah, inilah kewajiban warga Nahdlatul Ulama untuk menghidupkan tradisi-tradisi yang baik. Seperti ada orang mati asyatah 7 hari, itu termasuk sunnatan hasanatan, bid'ah hasanah. Asal tidak mengatakan bahwa tahlilan hukumnya wajib. Sama dengan yasinan malam Jumat, kalau dikatakan yasinan setiap malamnya hukumnya wajib, itu salah. Tapi kalau yasinan setiap malamnya termasuk sunnatan hasanah, itu benar. Ini supaya orang itu mengerti. Karena kita juga memakaikan hukum qiyas kepada hal-hal yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, ini Nahdlatul Ulama didirikan untuk menjaga tradisi-tradisi yang baik, menjaga mazhab Syafi'i supaya tidak termasukkan dari mazhab-mazhab yang lain yang dianggap sesat. Nah, maka tahun 26 NU itu diresmikan sebagaimana Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mengapa tidak organisasi politik Nahdlatul Ulama? Karena waktu itu zaman Belanda. Zaman Belanda siapapun saja yang mengadakan gerakan politik mesti ditangkap oleh Belanda. Kalau bisa dibunuh oleh Belanda, karena Belanda ingin berkuasa. Maka supaya NU itu tidak dilarang, ini termasuk politik juga sebenarnya, supaya tidak dilarang oleh Belanda, lalu menamakan diri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, perkumpulan agama kemasyarakatan yang bersifat keagamaan. Jadi sebagai Jam'iyah, bukan organisasi politik, maka oleh Belanda dibiarkan. Tapi ingat, pekerjaan NU itu senantiasa menuju pada kemerdekaan Indonesia, sehingga dalam persiapan kemerdekaan pun orang-orang NU tidak absen, seperti Pak Wahid Hasim, seperti Kiai Maskur, itu dalam gerakan-gerakan nasional terus berjalanlah Nahdlatul Ulama ini sampai menuju pada kemerdekaan. Orang-orang ini semuanya tidak absen, walaupun bernama Jam'iyah, tapi prakteknya di lapangan juga bergerakan politik membantu kemerdekaan Indonesia ini.
sampai Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka, supaya wajahnya politik itu cuma satu, maka gagasan daripada Hadratus Syekh termasuk Wahid Hasyim itu gagasan untuk mendirikan partai politik yang bernama Masyumi. Partai Masyumi itu adalah termasuk gagasan dari NU dan NU termasuk di dalamnya. Jadi waktu itu wajah partai Islam cuma satu, Masyumi. Di dalamnya NU. Berjalanlah ini. Ya saya tidak tahu hakikatnya, tapi dalam sejarahnya jabatan-jabatan banyak dibawa oleh mereka, sedangkan masa yang banyak juga di bawah itu NU. Jadi istilahnya ya barangkali benar, barangkali tidak benar. Ada istilah yang tahlilan orang NU yang dapat berkat mereka, yang jadi menteri, yang jadi dirjen, yang jadi itu belum katanya sejarah. Allahu a'lam bishawab, karena saya masih kecil, tapi saya baca sejarah ini. Akhirnya pada tahun 1952 ada muktamar Medan, pada muktamar Palembang. Di muktamar Palembang inilah diputuskan bahwa NU menjadi partai politik kedua dari Masyumi. Jadi supaya sejarah ini tahu. Nah begitu keluar dari Masyumi tahun 52 menjadi partai politik Nahdlatul Ulama. Sampai lama jadi partai politik ini, dari tahun 52 sampai tahun 73, 20 tahun lebih NU itu partai politik. Nah yang muda-muda nggak tahu, tahunya Jogja Nahdlatul Ulama. Kita lama-lama jadi partai politik, dan saya berkecimpung ketika partai politik Nahdlatul Ulama. Nah waktu itu Nahdlatul Ulama mengembangkan sayapnya sehingga semua aktivitas di masyarakat NU punya. Pertama Persatuan Tani Nahdlatul Ulama punya, nelayan ada, nelayan Nahdlatul Ulama, pertanian ada, buruh ada, saku musi, sampai di bidang seni namanya Lesbuni, lalu berkembang namanya Ma'arif, namanya Mabarot, itu berkembang sayapnya Ansor, PMII, lalu banyak sayap-sayap NU ini. Dalam perguruan ada nama Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, ada saku musi, Serikat Buruh Indonesia, itu semuanya di bawah NU. Nah, dengan ini berkembanglah NU itu jadi jaya, sehingga pada waktu itu pemilihan umum tahun 55 NU menduduki partai yang ketiga, partai yang pertama PNI, Partai Nasional Indonesia bikinan Bung Karno, lalu yang kedua Masyumi yang juga sebenarnya awalnya bikinan NU, lalu yang ketiga Partai Nahdlatul Ulama, yang keempat PKI. Inilah partai empat ini terus bergerak, NU terus bergerak dengan sayap-sayapnya. Di mahasiswa PMII, di pelajar namanya Ibnu, di Fatayat, di Muslimat terus berkembang, Pergunu, lalu saku musi, Serikat Buruh. Jadi dulu di kantor-kantor itu ada saku musi itu, sehingga NU berkembang maju. Ketika itu memegang peranan Perdana Menteri pernah dipegang oleh Kiai Dr. Idham Khalid. Ketua DPR dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Syaihu. Ketua MPR dipegang oleh Pak Subhan Zaid. Jadi NU itu hebat banget. Ya. Ketua DPR NU, Ketua MPR NU, Perdana Menteri NU, Menteri Agama NU, Menteri Sosial NU,
Dan pernah NU memegang Menteri Keuangan dari Purworejo situ orangnya. Nah, Menteri Keuangan pegang peranan NU itu. Sehingga waktu itu saya menjadi generasi NU, waktu itu saya di PMII merasa bangga jadi NU itu. Ada yang dibanggakan jadi NU itu. Kenapa? Disebut Perdana Menteri Haji Dr. Idham Khalid, Ketua Umum PBNU, disebut Ketua DPR Haji Ahmad Saihu, disebut Menteri Agama Haji Saifuddin Sud, disebut Ketua MPR Pak Sugar Sete. Jadi saya yang waktu jadi NU itu rasanya tuh bangga gitu. Ada yang dibanggakan di atas itu. Sekarang saya nggak tahu Nyai merasa bangga enggak. Dan apa yang dibanggakan saya juga nggak tahu. Apa masih bangga atau sudah tidak bangga? Ya. Kalau dulu bangga karena ada yang dibanggakan. Bagaimana tidak bangga? Perdana Menteri Haji Dr. Idham Khalid, Ketua DPR Haji Ahmad Saihu, waktu itu, lalu Ketua MPR Bapak Sugar Sete. Kita jadi bangga. Menteri Agama Haji Saifuddin Sud, Menteri Sosial saya lupa namanya, dia Menteri Keuangan, tapi saya tahu orangnya dari Purworejo. Jadi kita ini di bawah saja hebat, bangga jadi NU. Berjalanlah NU itu terus bergerak dengan sayapnya yang begitu luas sampai tahun 71 pemilihan umum pertama kali zamannya Soeharto. Nah, ternyata di ibu kota Jakarta yang menang itu Partai Nahdlatul Ulama. Partai lainnya tidak ada yang menang, dan menangnya menang mutlak itu besar angkanya. Pada tahun 71 Partai Nahdlatul Ulama di ibu kota menjadi pemenang nomor 1. Nah, inilah kita waktu itu banyak kebanggaan DPR banyak orang kita, sehingga menjadi kebanggaan kita. Pada tahun 62 banyak gerakan PKI, BTI itu yang membunuh kiai-kiai. Daerah Kediri, daerah Banyuwangi, waktu itu lahirnya namanya Banser. Ada nggak Banser? Ada ya? Mana? Banser ini dulu didirikan, didirikan untuk menjaga kiai. Jadi kiai kayak rumah saya itu malam ini 5 orang Banser, besok malam ganti orang lain. Jadi rumah-rumah kiai itu dijaga oleh Banser. Gantian barisan sertagunya itu didirikan Banser itu untuk menjaga ulama. Alhamdulillah sekarang Banser untuk menjaga gereja, kiainya nggak dijaga. Bukan Banser sini ya, langsung semua. Ini saya bicara terus terang aja. Kenapa saya takut? Kiainya malah nggak dijaga. Yang dijaga gereja, yang dijaga kelenteng Cina, kalau tahu baru Cina. Dari mana tugas ini saya nggak tahu. Tapi insya Allah mudah-mudahan jangan Banser sini ya. Tapi Banser yang lain begitu. Nah, kembalikan fungsi Banser itu. Banser itu kayak Mustafa itu tiap malam 3 orang yang bermalam di situ dijaga. Nanti malam lagi kayak Banser yang lain, Banser yang lain, Banser yang lain itu. Jadi tugas fungsi Banser itu didirikan Banser itu untuk menjaga ulama. Sekarang sudah tugasnya ya lemata. Ada yang menjaga sepak bola, ada yang menjaga gereja, macam-macam. Kiainya yang sama dijaga nggak tiap malamnya oleh Banser? Belum ya? Ya udah benar. Inilah dijaga, itu diopeni oleh Banser itu dijaga. Ya kadang-kadang ya insya Allah aman lah, tapi kadang-kadang terjadi ada kiai yang ditusuk. Kalau diperiksa orang gila, aneh di Indonesia orang gila membunuh bisa milih, bisa milih. Coba yang terjadi pembunuhan kiai Ustaz di Sukabumi di mana kalau diperiksa mesti orang gila itu.
Ya cuma dia, ya saya nggak tahu lah apa gila betul. Tapi kalau tidak orang gila, kok anehnya orang gila membunuh orang bisa memilih ya? Kok harus ustadz gitu yang dibunuh itu? Nah ini misalnya, itu bangsa dididik tahun 1962 karena banyak apa kiai-kiai yang waktu itu dipakai oleh komunis. Nah, untuk menjaga kiai didirikan bangsa barisan serbaguna untuk mengamankan kiai. Itu tujuan waktu itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini berdirinya tahun 71 terjadilah pemilihan umum yang pertama pemerintahan Soeharto. Ternyata Nahdlatul Ulama tampil menjadi partai besar. Nah, akhirnya timbul perubahan politik tahun 73 disatukan lagi kayak Masyumi dulu, tapi berubah menjadi Partai Persatuan Indonesia, menjadi P3, Partai Persatuan Pembangunan Indonesia. Nah, cuman gambarnya masih Ka'bah waktu itu dan pengurusnya masih 100% orang-orang NU semua P3 itu. Jadi ketika jadi partai tim P3 NU tidak ada masalah. Perkembangannya dari cikal bakal Nahdlatul Ulama ini, lalu kemarin sekarang kembali lagi menjadi Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, saya minta kepada seluruh MWC ini dan pengurus Kapten ini tolong jaga jarak yang saya sebutkan ini. Jaga ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan terpengaruh dengan YouTube yang sekarang ulama-ulama bermacam-macam, yang satu dengan yang lain saling berantem. Dan kembalikan, saya ingin tolong kembalikan akhlak NU. Yang sekarang akhlak NU itu agak berkurang. Akhlak NU kembalikan. Akhlak NU dulu begini. Kalau pemilihan pengurus MWC atau pengurus cabang itu dulu yang dipilih betul-betul yang mampu jadi pemimpin. Misalnya saya dengan Kiai Mustafa. Kiai Mustafa mesti menolak dengan saya yang jadi pengurus cabang kalau Kiai Syukran masih ada. Itu akhlak dulu. Dan dia tidak mau. Tidak, saya tidak bisa. Kiai Syukran saja yang habis. Kalau dia masih ada, saya tidak akan duduk di pengurus. Saya mau makmum. Kalau perlu saya jadi wakil beliau saja. Ini akhlak dulu. Akhlak sekarang, kalau Kiai Mustafa calon cabang Bekasi, Syukran makmum calon cabang Bekasi, kemudian Kiai Mustafa menang, Syukran makmum dengan orang-orang yang haram dari pengurus itu dibuang sama sekali. Apakah ini akhlak NU? Tolong jawab. Apakah ini akhlak NU? Jawab. Bukan. Sudah berubah akhlaknya. Kalau Kiai Mustafa jadi calon ketua wilayah, Syukran makmum jadi ketua calon wilayah. Begitu Syukran makmum menang, Kiai Mustafa dengan orang-orangnya habis haram duduk di pengurus wilayah, disikat semua keluar. Ini yang terjadi sama sekarang ini. Kalau dulu tidak, Syukran makmum menang, dipilih Kiai Mustafa, saya ganti Kiai, mari kita bangun wilayah NU itu. Sudah Kiai jadi wakil ketua wilayah, saya ketua, Kiai wakil ketua. Karena Kiai tadi sama-sama cabut dengan saya. Sekarang ini nggak ada. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mari kita kembalikan nilai NU ini, nilai Islam ini. Innamal mu'minuna ikhwatun itu jangan karena Kiai Mustafa jadi calon cabang, saya calon cabang, dianggap musuh. Begitu saya menang, Kiai Mustafa saya sikat semua dengan anak buahnya. Bukan saya datangi, saya tawarkan.
Mari Kiai Mustafa jadi wakil ketua, saya ketua, Kiai Mustafa jadi wakil ketua. Coba siapa Kiai Mustafa anak-anaknya yang saya juga satukan dengan anak buah saya. Ini sekarang tidak terjadi. Bagaimana kira-kira di belakang ansor-ansor apa? Lah saya ingin mengembalikan ciri-ciri akhlak NU dan menjadi pemimpin itu betul-betul yang pantas, yang punya pengaruh di masyarakat, bukan yang punya duit. Sekarang terbalik, yang dipilih itu yang punya duit. Kalau nggak punya duit, jangan harap jadi pemimpin NU sekarang. Betul atau tidak? Ayo jujurlah, jangan ada dusta di antara kita. Mari kita jujur, kalau ingin baik itu jujur. Jangan saudara tutup-tutupin. Saudara mau nutup-nutupin ini. Kita buka aja kalau ingin kita baik. Sekarang ini mau jadi ketua Ansor, mau jadi ketua PMI, mau jadi ketua cabang. Kalau nggak punya duit jangan mimpi untuk dipilih Kiai. Masa begini NU? Ya saya ingin mengembalikan moral NU itu supaya dikembalikan. Pilih ketua cabang yang layak adalah. Jangan berbon. Oh ini yang layak jadi ketua NU, apa layak? Akhlaknya bagus, ilmu agamanya bagus, dengan oleh masyarakat dicintai. Kalau pemimpinnya itu dicintai masyarakat, akan hidup organisasi ini. Tetapi kalau pemimpinnya tidak dicintai rakyat, tidak bakalan hidup NU ini. Kadang-kadang ketua cabangnya nggak kenal masjid misalnya kalau ada, bagaimana dia akan berpengaruh di bawah? Jadi kita milih pemimpin yang wajar aja, nggak usah main duit, yang wajar aja. Ini yang pantas jadi ketua cabang. Sifatnya cari sini namanya Abli Fatona, cari yang pemimpin yang si rakyat bukan disenangi oleh pengurus, yang disenangi oleh rakyat, karena yang organisasi kita jamiah. Kalau yang jadi pemimpin cabang disenangi oleh rakyatnya, insya Allah organisasi hidup jadi. Tetapi kalau jadi pemimpin ketuanya cuma formalitas karena dipilih, ketika dipilih pakai duit, sedangkan rakyat tidak mencintai dia, hancur organisasi. Percaya sama saya. Mengapa dulu NU itu bagus? Ketua cabangnya mesti kiai seperti nanti surianya kiai yang lebih sepuh, tapi semuanya kiai. Saya ingat pidatonya Kiai Wahyudi di Sidoarjo. Menjadi pengurus NU itu tidak seperti pengurus partai yang lain. Ketua Tanpon itu masih partai politik. Menjadi pengurus partai Nahdlatul Ulama tidak seperti partai yang lain. Yang menjadi pengurus partai Nahdlatul Ulama minimal kalau ketua cabang itu paling tidak bisa baca Fathul Qorib. Kalau ketua wilayah misalnya bisa baca Fathul Mu'in. Kalau PBNU bisa menguasai Madzhabul Arba'ah. Jadi betul-betul kiai pemimpin NU ini dulu. Jadi kalau pemimpinnya kiai, rakyat senang, rakyat cinta, pengikutnya besar, pengaruhnya besar. Karena ketua cabangnya juga kiai ahli ibadat, kemudian surianya juga kiai yang lebih sepuh. Kedua-duanya sama-sama ahli ibadat, disenangi oleh masyarakatnya NU hidup. Dan kalau sekarang kadang-kadang mudah-mudahan di Cikarang tidak terjadi. Kadang-kadang jadi ketua cabang tuh nggak ngerti agama, hanya karena punya duit. Ini sering yang terjadi. Tidak saya buka, tapi kalau saya mau menonton saya tunjukkan nanti orangnya. Di sini nggak perlu saya menyebut orang. Kadang-kadang jadi ketua wilayah. Istilah agama saya banyak tidak tahu. Padahal itu misalnya kata-kata amar ma'ruf nahi munkar itu semua orang tahu. Mau jadi pemimpin NU tidak tahu amar ma'ruf nahi munkar itu bisa. Kenapa? Dia sekarang jadi ketua cabang karena duit, jadi ketua dia karena duit, hancurlah NU itu. Dan saya ingin mengembalikan moral NU itu kepada aslinya.
Kalau jadi pemimpin tidak berebut, tidak berebut. Dan kalaupun berebut kayak ketika muktamar itu, begitu selesai dirangkul semuanya. Tidak pernah Pak Saiful keluar dari NU, Pak Saifuddin keluar dari NU, Pak Subhan keluar. Tokoh-tokoh dulu nggak ada itu. Begitu dibentuk pengurus semuanya jadi satu. Walaupun ketika muktamar perang, selesai muktamar di Bandung. Waktu itu Pak Idam bermusuhan dengan Sila. Sudah keras waktu itu. Pak Idam terpilih. Ini alat NU. Begitu Pak Idam terpilih, diambil mic. Saya bersedia untuk menjadi ketua umum Partai Nahdlatul Ulama dengan syarat Kaidahlan yang musuhnya, dengan syarat Kaidahlan menjadi ketua umum pertimbangan partai. Coba saudara, padahal musuhnya itu dia muktamar, tapi selesai muktamar semuanya dirangkul. Lain dengan sekarang. Kalau saya muktamar, Mustafa muktamar sama ketua umum PBNU, begitu saya menang, pokoknya Mustafa dengan anak buah saya sikat semua. Tidak ada yang jadi pengurus NU. Inilah NU sekarang. Maka saya tidak berani mencampuri seperti itu. Saya harus begitu nanti. Saya nggak bisa hidup NU dengan sogok menyogok, suami menyogok, main duit, nggak bisa saya. Walaupun saya punya duit pun lebih saya bangun pesantren. Dan maka saya tolong muktamar di Lampung, hilangkan duit itu, tidak akan berkah. Kalau NU tidak berakhlak, NU gak bakalan berkah. Percaya kepada saya. Maka saya mohon pada saudara-saudara ini, tolong bangun akhlak NU ini. Kalau yang sudah tidak pantas jadi ketua, kotor aja, kasihkan yang pantas. Nggak usah berebut. Cari pemimpin yang masih disenangi rakyat, yang masih ada hati di rakyat. Kalau ini jadi pemimpin, mesti ditaati. Bagaimana rakyat akan taat? Misalnya kalau ada, mudah-mudahan tidak ada, kalau ada ketua cabang NU, ibadahnya agak karu-karuan, tidak melambangkan ke-NU-annya. Ada orang tahlilan nggak pernah hadir, katanya NU. Bagaimana akan disenangi oleh masyarakat? Kalau pengurus NU dulu itu ya mesti tahlilan, mesti maulidan, Isra Mi'raj. Jadi di situ dikenal, tokoh NU dikenal oleh masyarakat. Sebab apa? Misalnya NWJ mengadakan peringatan Maulid, nanti yang diundang cabang berbicara di NWJ. Berapa NWJ? Kalau ada 20 NWJ atau 30 NWJ Kabupaten Bekasi, ketua cabangnya tersebar namanya di NWJ itu, dikenal oleh masyarakat. Itulah tokoh NU langsung dikenal oleh masyarakat. Sekarang cabang Bekasi mengadakan Maulid, ketua wilayahnya diturunkan, ketua wilayahnya dikenal oleh masyarakat bawah. Kemudian undang dari PBNU turun ke Bekasi, turun ke Sukabumi, ketua PBNU dikenal oleh masyarakat. Dan dulu itu ketua PBNU itu kalau Maulid sibuk. Pak Idham diundang Maulid di mana-mana, Pak Saiful diundang Maulid di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Pak Saifuddin Zumi. Dan sekarang ini kira-kira orang PBNU ada nggak yang diundang ke Cikarang untuk Maulid kali ini? Nggak tahu saya. Tapi kalau dulu namanya PBNU itu sibuk. Kalau Maulid sibuk, Pak Idam itu ke kampung-kampung Maulid, Pak Saiful ke kampung-kampung, termasuk saya ke kampung-kampung Maulid itu. Tokoh NU ini segera dikenal oleh masyarakat. Laku. Kenapa? Ketika Maulid pidato semua di masyarakat, yang namanya Pak Saiful ke kampung-kampung, yang namanya Pak Idam Maulid ke kampung. Karena yang tua-tua itu merasakan. Ketika itu di Jakarta saya kalau Maulid di Mampang,
penceramah Haji Dr. Idam Boleh, penceramah Haji Fonsuri, penceramah Haji Simantan, penceramah Haji Sukarmakmum. Di bawahnya Pak Ida, mereka sibuk. Maulid itu mereka sibuk, ya Edo, PBNU itu sibuk. Karena laku di masyarakat. Nah, saya menginginkan kepada saudara, tolong kembalikan jiwa ke-NU ini. Yang jadi ketua cabang yang pantas aja. Masa nggak bisa mengukur siapa yang pantas jadi ketua? Siapa yang pantas untuk menjadi wakil ketua misalnya? Tempatkan. Antu-antu amanati ila ahliya. Berikanlah kepercayaan kepada ahlinya. Kalau ini tidak hancur organisasi ini. Kalau tidak, ya hancur. Nah, sekarang saudara saya pesan, ikuti ulama yang tidak memberikan fatwa kontroversi. Siapapun saja yang berfatwa kontroversi sudah tinggalkan, biar orang NU. Kan itu memecah belah umat Islam. Cari tokoh NU yang memantapkan ke-NU-annya. Kalau sudah pidatonya kontroversi, berbeda dengan ulama-ulama kita, itu jangan diikuti. Sebagai penutup, saya keluarkan hadis Bukhari yang tadi saya keluarkan di pengajian di Cikarang ini dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Nanti cari di Sahihul Bukhari dalam bab Kitabul Fitan tentang bab fitnah-fitnah yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Kata Hudzaifah bin Yaman, kana nasu yas'aluna Rasulullah anil khair. Adapun orang-orang ketika itu bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah. Bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Tetapi sebaliknya, saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejahatan. Mengapa? Makhofata ayyudrikani, karena saya khawatir nanti saya menemui kejahatan itu. Kalau kebaikan tidak ada masalah. Yang saya takut itu dengan kejahatan. Kemudian Hudzaifah bertanya, "Kunna fi jahiliyatin wa syarrin." Kami dulu Rasulullah berada dalam zaman jahiliyah dan zaman kejahatan. Faja'ana bihadzal khair. Kemudian datanglah kepada kami kebaikan dengan datangnya engkau Rasulullah. Kami menjadi baik, menjadi umat yang berakhlak, menjadi umat yang bermoral, tidak seperti zaman jahiliyah dulu. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Ya Rasulullah, apakah setelah kita baik begini ya Rasulullah, nanti akan datang suatu kejahatan? Rasulullah menjawab, na'am. Nanti akan datang satu kejahatan. Di antara para sahabat menafsirkan ketika terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, hal ba'da hadzal syarr min khair? Apakah setelah kejahatan Rasulullah masih akan datang lagi suatu kebaikan? Rasulullah menjawab, na'am, akan datang kebaikan. Wa fihi ad-dakhal. Tetapi kebaikan itu bercampur asap. Artinya udaranya tidak bersih kayak begini karena banyak asap. Kemudian Hudzaifah bertanya, "Wa ma dakhaluhu ya Rasulullah?" Apa asapnya Rasulullah yang mengotori udara itu? Rasulullah menjawab, "Qaumun yahduna biwajhi hadi." Kaum yang memberikan petunjuk, muballigh, kiai memberikan petunjuk tapi tidak petunjuk saya. Qaumun yahduna bihadi. Jadi kalau sekarang itu sudah di YouTube misalnya ada orang pidato bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah Rasulullah, bertentangan dengan pendapat ulama-ulama yang terdahulu, bikin kontroversi, saya tidak heran. Rasul sudah berkata, qaumun yahduna biwajhi hadi. Nanti akan datang satu kaum yang memberikan petunjuk tanpa petunjuk saya. Ta'rifu minhum ma tunfir. Kau tahu kebaikan dia dan kau tahu kejahatan dia. Jadi artinya kiainya tadi tidak ada satunya ucapan dan perbuatan. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah baik yang campur asap itu Rasulullah
masih akan datang lagi zaman yang lebih jahat? Rasulullah menjawab, na'am, akan datang lagi zaman yang lebih jahat. Apa itu? Doatun ala abwabi jahannam. Doa dengan jamak dai, kiai-kiai, muballigh yang berdiri di atas api neraka. Muballigh yang mengajak ke api neraka, kiai yang mengajak ke api neraka. Itu nanti akan terjadi, kata Rasulullah. Ulama yang mengajak ke neraka nanti akan terjadi. Kemudian Hudzaifah bertanya, "Sifhum lana ya Rasulullah." Tolong jelaskan sifatnya ulama yang ngajak ke neraka itu kayak apa Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka kulitnya kayak kita, lidahnya kayak kita, pakai Quran, pakai hadis, tapi ngajaknya ke neraka. Itu Rasul jelaskan. Ketika Hudzaifah bertanya, tolong jelaskan, kiai yang ngajak ke neraka itu kayak apa Rasulullah? Rasulullah katakan, kulitnya kayak kita, ngomongnya kayak kita. Jadi kalau ada kiai-kiai yang kontroversi, saya tidak heran, hadisnya sudah ada. Maka ikutilah ulama yang tidak kontroversi, ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang mengikuti ulama-ulama yang terdahulu. Karena ulama yang terdahulu insya Allah ulama yang mumpuni, tidak membuat kontroversi, memantapkan kepada pengikutnya, bukan membuat pengikutnya bingung dan ragu-ragu. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi kepada Rasulullah, "Mada ta'muruni ya Rasulullah in adrokani tadi?" Apa yang kau perintahkan Rasulullah seandainya saya bertemu dengan zaman itu? Apa yang kau perintahkan Rasulullah seandainya saya ketemu dengan kiai-kiai yang ngajak ke neraka ini, yang kontroversi ini? Rasulullah menjawab, "Alzam jama'atal muslimin wa imamahum." Kau selalu jangan berpisah dengan jamaah umat Islam, dengan pemimpin Islamnya yang kau anggap istiqomah. Jangan bisa dengan itu. Hudzaifah bertanya lagi. Banyak Hudzaifah itu rewel orangnya. Gak mau ditanya lagi. Wa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Kalau seandainya waktu itu Rasulullah sudah tidak ada lagi organisasi yang bernapaskan Islam, dan sudah tidak ada lagi pemimpin yang bisa dipercaya, sudah kami anggap semua ini tidak bisa dipercaya, sudah pembohong semua. Apa yang kau perintahkan Rasulullah seandainya jamaah Islam sudah tidak ada, pemimpin Islam sudah tidak ada? Apa perintah Rasulullah? Tilkal firaqullah, tinggalkan oleh engkau organisasi apapun saja kalau sudah tidak bernapaskan Islam, sudah tidak menyumbangkan keislamannya, hanya namanya Islam, isinya akhlaknya bukan Islam, ukhuwah Islamiyahnya tidak ada, satu dengan lain saling hantam menghantam. Tinggalkan oleh engkau organisasi apapun saja kalau sudah tidak bernapaskan Islam, sudah tidak berakhlak Islam. Walau anta untuk asli saja, walaupun engkau nanti terpaksa menggigit akarnya pohon, karena engkau akan mati kelaparan, engkau akan menggigit akarnya pohon. Wajibkan kalau buat ada sampai kau menemui mati dalam keadaan menggigit akar pohon, itu lebih bagus daripada kau bergabung dengan organisasi yang sudah tidak Islami. Lebaca maka saudara-saudara tolong, kalau cuma paham sepotong ayat, dua potong ayat, jangan lalu berfatwa seperti ulama besar. Ini sekarang yang ngaco ini.
Baru tahu 2 potong hadis, 3 potong hadis itu yang dipegang, tidak digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Ini yang menjadi kita ini jadi rusak. Ini yang sering terjadi. Baru hafal 2-3 ayat dari terjemahan, wah sudah berlagak kayak ulama besar. Baru tahu dia 3-4 hadis, 5 hadis, 10 hadis, lalu dia sudah bergaya kayak ulama besar karena pidatonya ditepukin tangan. Disinilah saya mau mengalihkan. Kalau cuma tahu 3-4 hadis, jangan berkat kebijaksanaan. Belum tentu benar, nanti tanya, baca kitab-kitab fikih, turuti ulama-ulama yang terdahulu. Insya Allah mereka memberikan fatwa tidak terkontaminasi dengan jabatan, tidak terkontaminasi dengan nafsunya. Mereka memberikan apa adanya dalam pemahaman Islam. Maka kita ini kalau memang mazhab Syafi'i, kembalilah kepada Imam Syafi'i, kitab-kitab Imam Syafi'i. Jangan memberikan fatwa-fatwa yang kontroversi di tengah-tengah masyarakat, apalagi sampai membingungkan masyarakat. Oleh sebab itu harapan saya kepada saudara yang dilantik, tolong kembalikan norma-norma ke-NU. Tolong kembalikan ukhuwah ke-NU-an. Kalau sudah sama-sama calon, bukan itu berarti musuh. Dirangkullah calon itu untuk bersama-sama. Walaupun kalah, diajak bersama-sama. Paling tidak jadi wakil ketua kan pantas. Kalau Mustafa calon ketua cabang, Surah Makmun calon ketua cabang, katakanlah Surah Makmun yang terpilih, pantaslah ke Mustafa segera saya tarik untuk jadi ketua wakil cabang. Dan orang-orangnya masuk semua, mari bersama-sama membangun NU. Bukan yang kayak ada sekarang, ketua Mustafa kalah, Surah Makmun menang, sikat semua orangnya, seolah-olah haram orang-orangnya kiai masuk pengurus NU. Dan ini norma-norma ke-NU-an sudah hilang. Nah, saya ingin mulai dari bawah sekarang. Tolong kepada NWC ini, ya, anak ketua. Ya sudah, insya Allah mendengar pidato saya, masa nggak mendengar? Oh, di samping tengah suara. Tolong kembalikan norma-norma ke-NU-an ini. Kalau saudara sekarang merasa tidak pantas, ada yang lebih pantas. Yang lebih pantas kita lihat. Walaupun sudah terpilih dengan ikhlas. Barangkali yang memilih kurang tahu, saya yang tahu bahwa si A itu lebih pantas dari saya. Mari ya, walaupun saya terpilih dia yang jadi ketua, saya wakilnya. Ada nggak kira-kira yang begitu dia? Hah? Lagi norma NU ini yang dulu saling tolak menolak dulu dari kota kiai. Kalau kota pantas status pengurus, lesik konten kiai ini sih pantas, ini yang lebih pantas, saya nggak pantas. Begitu dulu di NU itu. Sekarang itu sudah nggak ada. Yang ada kan main duit. Mudah-mudahan sekarang tidak ada duit. Kalau bilang kan, jangan ada pilihan ketua cabang di Bekasi yang main duit. Laknatullah, laknat Allah. Bagi ketua cabang yang dipilih karena duitnya, laknat Allah. Itu tidak Islami. Marahkah saudara saya tidak tahu begini kira-kira ya? Kader-kader NU marahkah saya tidak tahu begini? Saya mau meluruskan supaya norma-norma Islam itu kembali. Jangan dibiarkan begini lama sama dengan partai politik NU ini. Apa? Mau jadi ketua wilayah harus bayar duit. Mau jadi ketua umum PBNU harus punya bintik dan belum pergi pesawatnya. Susah kalau begini NU ini. Jangan mengharapkan kalau dalam NU main duit, jangan mengharapkan kau akan dapat keberkahan, akan mendapatkan kekacauan di dalam organisasi. Percaya sama Surah Makmun. Dan ini terjadi, bukan tidak terjadi, terjadi. Oleh sebab itu mulai dari bawah sekarang, ya. Mulai di ranting ini, tanamkan jiwa ke-NU-an ini sampai kepada MBC-nya. Nanti saya cabang Bekasinya. Jangan sampai memilih ketua cabang di Bekasi yang main duit, hilangkan main duit ini. Pilihlah yang layak dan yang pantas untuk menjadi pengurus. Barangkali inilah
dari sejarah NU yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan generasi mudanya ngerti mengapa NU itu berdiri. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya